Seringkali kita minder dengan perkataan-perkataan teman-teman kita ataupun sahabat-sahabat kita, bahwa kalau kita tidak punya pacar. Kita melihat orang-orang di sekitar kita, mereka hidup di dalam nuansa romantisme. Dan kita minder kadang-kadang kita melihat mereka, karena kita tidak punya pacar mungkin. Dan kita mengatakan, kapan saya punya sama seperti dia? Padahal kita selalu berpikir bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa kita adalah anak-anak yang ditebus dari darah Kristus. Kita sering berpikir dan mengatakan bahwa saya adalah anak-anak Allah. Tapi cara kita berpikir, cara kita melihat, cara kita memandang, itu masih selaras dengan apa kata dunia. Apa kata orang di sekitar kita. Tetapi bukan apa kata Allah atau Sang Pencipta yang menciptakan kita menurut gambarnya dan rupanya. Bukan kita anti dengan apa yang dunia sedang lakukan hari ini. Tetapi kehidupan itu dirancang oleh Bapa kita di sorga. Artinya dia lebih tahu tujuan kita daripada apa kata dunia ini. Jadi kalau hanya orang-orang di samping kiri kanan kita mengatakan hal itu urusan mereka. Tetapi kita harus hidup dengan selaras dan tujuan Allah itu sendiri. Bukan dengan tujuan dan selaras dengan apa yang kita mau. Kalau mereka mengatakan seperti itu urusan mereka. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpikir apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Mungkin orang selalu mengambil ayat-ayat sepotong-sepotong di dalam perjanjian lama tentang Adam dan Hawa. Saudara, tentang prinsip ini, Alkitab tidak membohongi kita. Allah tidak mempelintir perkataannya dari sejak semula. Tuhan berbicara di dalam Kejadian pertama. Itu bukan tentang konsep pacaran. Bukan suka sama suka. Bukan. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki menghormati mereka di dalam pernikahan yang kudus. Bukan tentang soal suka sama suka. Bukan soal saya jatuh cinta. Hati-hati ketika Hawa jatuh cinta kepada sesuatu, membuat rusak segalanya. Membuat hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak total dan tidak bisa dipulihkan. Hanya Yesus Kristus datang dan mau memulihkan itu. Dan jangan kita tergiur hanya apa kata-kata orang yang memanjakan mungkin jiwa dan pikiran dan hati kita. Dan kita terpesona sehingga ikut terlibat dalam segala apa yang dunia sedang rancangkan hari ini. Padahal menjerumuskan kita ke dalam dosa yang menjijikkan. Ketika tawaran itu datang, seperti Yusuf, kita menolak. Karena kita diciptakan menurut gambar dan tujuan Allah sejak semula. Ketika Tuhan memperkenalkan Hawa kepada Adam, yang pertama dia mengucapkan adalah Tuhan memberkati dulu. Setelah itu kedua dia mengucapkan kata beranak cucu. Bukan beranak cucu duluan apa yang Yesus ucapkan, apa yang Tuhan ucapkan. Tetapi aku memberkati mereka. Di dalam kata itu terkandung adalah janji yang kekal antara perempuan, laki-laki yang tidak bisa dipisahkan oleh Allah. Lanjutkan, laki-laki akan meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istri. Pernikahan itu kudus. Kasih Allah itu kudus dalam kehidupan kita. Bukan suka sama suka, bukan karena jatuh cinta, bukan karena keputusan aku, bukan karena dia cantik, bukan karena dia ganteng, bukan karena dia gaul. Saya terpesona dengan apa yang dia miliki. Iblis menipumu. Saudara, kalau saudara sudah terlibat dalam hal itu, dengar baik. Yesus tetap mengampunimu. Tapi kalau datang dan mau bertobat.